Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lanjut saja. Mari kita membuka 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-23 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-5. Saya akan baca 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-5. Bila tidak keberatan, mari kita berdiri, kita membaca atau kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya baca, berbunyi demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya akan bicara tentang kesempurnaan gereja. Dalam pembacaan ini kalau kita memperhatikan, saya mengatakan bahwa dari ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25 pasal 1 adalah berbicara tentang manusia lama. Dan pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 adalah bicara tentang manusia baru, yang tujuannya atau lengkapnya, jelasnya bahwa kita menjadi gereja Tuhan, gereja Yesus Kristus yang akan dibawa sampai pada kesempurnaan. Haleluya. Sehingga
pada kesempatan ini mari kita membahas bersama-sama, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetap berdoa untuk saya, yang kiranya menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, maaf. Agak kering rongga mulut saya. Puji Tuhan, bahwa kalau kita sudah membaca bersama-sama kebenaran firman Allah ini, kita melihat bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan berawal daripada kehidupan yang lama. Artinya kita adalah sebenarnya di satu sisi kita adalah anak-anak Adam yang pertama, manusia yang berdosa. Tapi waktu Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya, maka kita menjadi anak-anak dari Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita lihat dari pasal 2 tadi bahwa setelah kita dilahirkan kembali, jadi awal kita menjadi anak-anak Tuhan, kita dilahirkan kembali terlebih dahulu. Artinya kehidupan yang lama berlalu dari kita. Dan kita memiliki satu kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus oleh firman dan Roh Kudus. Karena itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, kalau kita baca di sana, kalau saya tidak salah ingat, bahwa kita harus dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gereja Yesus Kristus, harus pertama-tama dilahirkan kembali terlebih dahulu. Karena itu pada ayat pertama pasal 2 tadi, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, ini kan adalah bentuk-bentuk kehidupan yang lama, yang firman Tuhan katakan bahwa kita harus buang itu. Kita buang untuk kita mendapatkan satu kelahiran yang baru. Selanjutnya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Kita dipanggil untuk diselamatkan. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gereja Yesus Kristus. Maka sifat-sifat keadaan kita yang lama, manusia daging, itu harus dibuang dari kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau kasih karunia Tuhan ini boleh datang, boleh menjadi bahagian kita. Dan saya percaya akan melihat jemaat Tuhan yang ada di
BT Pila ini semua suka belajar, suka maju dalam perjalanan hidup rohani, belajar melalui firman Tuhan. Ada kerinduan di dalam hati ini, seperti bayi yang baru lahir, senantiasa minum susu yang murni. Firman Allah. Haleluya. Yang menjadi kehidupan kita, yang membuat kita bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tidak hanya cukup saja sudah jadi pengiring Kristus, tetapi benar-benar kita menjadi milik Yesus Kristus, menjadi umat yang benar-benar mempunyai kerinduan supaya pada waktunya kita menjadi sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Walaupun memang harus melewati berbagai tantangan, cobaan dan ujian, harus memikul salib sama seperti Yesus. Karena itu kepada murid-murid Tuhan Yesus langsung mengatakan, mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Ya. Haleluya. Jadi sudah disampaikan. Nah, kita lihat di sini bahwa pertumbuhan kita sebagai anak-anak Tuhan digambarkan kepada seorang bayi yang baru lahir. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya dan Bapak Gembala senior boleh ketambahan cucu. Haleluya. Yang cantik jelita, yang begitu luar biasa. Haleluya. Sehingga diberi nama Riana Hagia. Puji Tuhan. Saya sudah mendengar arti dari nama itu, tapi saya agak lupa. Tentu itu menjadi harapan dari anak-anak kami, Revi dan Susan. Dia benar-benar menjadi seorang anak yang pasti cantik, yang ya, yang luar biasa. Haleluya. Yang penuh hikmat, yang penuh dengan kebijaksanaan. Barangkali itu, kalau saya tidak salah mengucapkan, ya. Haleluya. Tapi lebih dari itu, saya sangat bersyukur saya boleh menjadi anak Tuhan, menjadi milik dari Tuhan, dan sampai saat ini masih boleh melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, menggembalakan walaupun jemaat yang masih kecil, tetapi saya yakin akan terus bertambah-tambah, berkembang, dan maju bagi kemuliaan, kebesaran, dan keagungan nama Tuhan. Dan di atas semuanya kita lihat firman Tuhan, bahwa Tuhan mau bahwa kita sebagai pengiring-pengiring Kristus yang telah dilahirkan kembali
dari kehidupan yang lama, mendapatkan kehidupan yang baru, dan tujuannya agar kita boleh menjadi gereja Yesus Kristus yang akan terus bertumbuh dan berkembang, maju dalam kehidupan iman sampai mencapai kesempurnaan. Haleluya. Betapa ruginya kalau kita sudah dipanggil Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan, tapi kehidupan rohani kita, kehidupan rohani saya hanya tinggal seperti bayi, seperti kanak-kanak. Karena itu kalau kita perhatikan lagi, saudara-saudara, yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan. Jadi ujung-ujungnya panggilan Tuhan bagi kita adalah supaya kita selamat, supaya kita masuk dalam kerajaan sorga, supaya kita tidak akan dibakar seperti pada ayatnya yang ke-25 tadi. Ayatnya yang ke-24 tadi, saudara-saudara. Seperti rumput, seperti bunga rumput, tapi menjadi kering dan gugur, lalu dibuang ke dalam api. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa. Rencananya begitu rapi dalam kehidupan kita. Dia akan bawa kita, saudara-saudara, dalam pertumbuhan iman, seperti bayi yang baru lahir selalu suka atau rindu akan air susu yang murni, firman Allah. Firman Allah yang akan membawa kita semakin hari, semakin ada perkembangan, ada kemajuan dalam iman kita, sampai kita benar-benar mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, menjadi gereja yang sempurna itu mesti awalnya dari kesukaan atau kecintaan kita untuk selalu menyelidik firman Allah. Baca firman Allah. Firman Allah adalah petunjuk dalam kehidupan kita untuk mencapai keselamatan yang sempurna, untuk mencapai sorga, kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus nanti. Nah, bagaimana kalau kita menjadi gereja yang sempurna? 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, kita melihat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23, itu sudah menangis dia. Ayatnya yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi Tuhan membawa kita, kehidupan kita ini untuk mencapai kesempurnaan tidak bercacat celah.
Tidak bercacat celah itu identik dengan kesempurnaan. Haleluya. Sebab tidak ada orang yang bercacat celah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Semuanya dalam keadaan sempurna. Karena itu perjalanan gereja akan berakhir pada kesempurnaan. Sekarang kita sudah berada pada hari-hari di mana gereja harus jadi sempurna. Haleluya. Gereja harus jadi sempurna. Jadi terus melihat keadaan hidupnya. Apakah sesuai dengan kebenaran firman atau tidak? Tadi yang firman Tuhan katakan, buang segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita merenungkan, kalau firman Tuhan berkata segala, artinya tidak ada sesuatu cacat yang tidak dikeluarkan dari kehidupan kita. Menjadi sempurna. Haleluya. Harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Pertama, kita harus dikuduskan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh. Kita punya 3 unsur dalam kehidupan ini, roh, jiwa, dan tubuh harus jadi sempurna. Karena itu kita dipersiapkan oleh Tuhan waktu Dia memanggil kita. Kita dipersiapkan untuk pada waktunya memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang sempurna. Haleluya. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kedatangannya sudah semakin dekat. Ya, kita yakin, kita tidak tahu saat kedatangannya kapan, tapi yang pasti sudah semakin dekat. Melihat keadaan dunia dewasa ini, perkembangannya, saudara-saudara, itu adalah bagian dari nubuatan tentang saat-saat kedatangan Tuhan. Maka gereja harus membawa kehidupannya sempurna di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyempurnakan diri kita sendiri, ya, tapi yang menyempurnakan kita adalah firman dan Roh Kudus. Karena itu seperti bayi yang suka atau yang rindu selalu susu yang murni, itu firman Allah. Ya, dan memperhatikan cucu kami, saudara-saudara, ya, termasuk kalau saya perhatikan termasuk bayi yang suka netek. Ya. Haleluya, cucu kami yang luar biasa ini. Haleluya. Demikianlah kita sebagai orang yang percaya, yang gereja Tuhan yang harus mencapai kesempurnaan. Lalu kita melihat lagi di dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, sempurna. Haleluya. Ini adalah tujuan gereja yang Tuhan mau, sehingga Tuhan merindukan kita menjadi orang percaya yang selalu rindu akan firman-Nya.
Firman yang mengajar kita untuk semakin hari semakin kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Lalu kesempurnaan gereja itu adalah dewasa sesuai kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Jadi kembali lagi, seorang bayi yang dilahirkan tentu kerinduan orang tua supaya semakin hari semakin kelihatan perkembangannya dan semakin hari semakin kelihatan bahwa pertumbuhannya itu baik sampai sempurna menjadi manusia yang lengkap, tubuh, jiwa, dan rohnya, mentalnya, dan spiritualnya, dan seterusnya, semua mencapai kedewasaan penuh. Ya, begitu juga kita sebagai gereja Maha Tuhan. Dan saat penyempurnaan gereja adalah sekarang ini, sementara kita dibawa pada kesempurnaan dan harus terus merindukan firman itu yang membuat pertumbuhan iman kita bertumbuh dengan baik sampai pada hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya, gereja akan mencapai kesempurnaan pada hari kedatangan Tuhan. Fase pertama, ayat yang terakhir saja. Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 1. Haleluya. Wahyu pasalnya yang pertama, pasal yang ke-12 ayat 1. Itulah gereja yang sempurna, yaitu maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Haleluya. Saudara-saudara, jadi gereja yang sempurna pada akhirnya digambarkan sebagai seorang perempuan yang bersalut atau berpakaian ditutupi dengan matahari, ya, berpakaian matahari, berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan atau berpijak di atas bulan, dan di atas kepalanya ada mahkota 12 bintang. Tentu bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejak kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Anak-anak yang diserahkan dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sampai pada akhirnya gereja yang mencapai kesempurnaan, lengkap, berpakaian matahari atau berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan. Itu bicara tentang penebusan. Kita telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Dan kita diberi urapan Roh Kudus. Yesus sebelum dia berpisah dengan murid-murid, dia sudah berkata terlebih dahulu, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, akan memakotai kehidupan kita. Dan kalau gereja berjalan secara lengkap seperti ini, maka yakinlah kita bisa capai kesempurnaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini kita banyak tantangan. Gereja ditantang habis-habisan dalam segala keadaan. Tetapi kita bersyukur, mata iman kita senantiasa dibukakan oleh Tuhan. Kita memandang ke depan, bahwa di depan sana ada kemenangan yang luar biasa, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sehingga gereja yang sempurna ini, kalau kita membaca seterusnya, bahwa walaupun dia ada di depan naga besar itu, ular tua itu, setan, yang akan nanti datang merenggut dia, tetapi Allah menyelamatkan, menyingkirkan ke padang gurun, dan dipelihara oleh Tuhan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 tahun. Inilah kedatangan Yesus fase pertama. Haleluya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Saya serahkan kepada Gembala.